Baik, Bapak Ibu sekalian, atas perkenan kita semua, bimbingan teknis panitia pemilihan kecamatan seluruh kabupaten kota se-Sumatera Selatan untuk pemilihan umum tahun 2024 secara resmi sama-sama kita nyatakan dibuka. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Atas ridhonya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, atas perkenan kita semua, bimbingan teknis panitia pemilihan kecamatan seluruh kabupaten kota se-Sumatera Selatan untuk pemilihan umum tahun 2024 secara resmi sama-sama kita nyatakan dibuka. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Komisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Bapak Handoko, dan moderator pada malam hari ini adalah Bapak Erhan Efriansa. Kepada Bapak Erhan Efriansa, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masih bisa berkumpul di sini bersama dalam proses bimbingan teknis bagi panitia pemilihan kecamatan. Untuk sesi malam ini adalah sesi terkait pemungutan dan penghitungan suara. Bapak Ibu sekalian, hari pemungutan suara tidak terasa sudah semakin dekat, tanggal 14 Februari 2024, dan kita sebagai penyelenggara pemilu sudah pasti memerlukan kesiapan sehingga fungsi kita sebagai penyelenggara yang memberikan layanan terbaik bagi pemilih, bagi peserta pemilu pada hari H harus dapat kita lakukan. Sengaja kami mengundang PPK di dalam acara ini supaya kita mendapat pemahaman yang sama mengenai bagaimana proses dan mekanisme pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024. Yang menjadi berbeda diantaranya adalah penggunaan Sirekap dalam pemilu tahun 2024 ini. Ada dua Sirekap, dua jenis. Yang satu Sirekap mobile, itu menggunakan smartphone, menggunakan Android. Itu yang akan digunakan oleh KPPS setelah penghitungan suara untuk kemudian di-upload sehingga menjadi data yang akan tampil
di info.pemilu.kpu.go.id. Selain itu nanti ada satu lagi Sirekap web. Sirekap web ini adalah aplikasi yang akan digunakan oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, dan juga KPU Provinsi dan KPU RI dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelas bagaimana proses dan mekanisme pemungutan suara beserta penggunaan Sirekap, telah hadir bersama kita Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Handoko, dan Ketua Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM, Bapak Rudianto Pangaribuan, yang akan memberikan informasi bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu dapat menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara yang tepat, sehingga kita dapat mengurangi potensi masalah dan kita bisa mempertahankan seperti yang disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan tadi, zero sengketa untuk pemilu tahun 2024. Untuk itu, kepada Bapak Handoko kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati abang saya, Bang Rudi Pangaribuan, Kodim anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kodim SDM dan Sosdikli. Yang saya hormati Pak Kabak yang selalu bersama saya hampir 1 bulan ini, Pak Erlan dan Pak Subak Idrus. Staf di ujung itu Pak Farid yang standby ya Pak Farid. Baik, yang saya hormati para anggota KPU Kabupaten Divisi Teknis Penyelenggaraan 17 Kabupaten Kota siap dan bisa absen ya. Yang saya hormati Kasubag SDM dan Hukum dan juga Kasubag Teknis Penyelenggaraan. Yang saya hormati Ketua dan anggota PPK se-Sumatera Selatan. Baik, kita cek pasukan dulu kalau kata Pak Hasim ini. Jadi pasukan ini kalau sudah siap berangkat, kalau sudah siap bisa berangkat gitu. Ya, yang penting ini kalau kan PPK ini, ya kalau dia tidak memahami teknis susah juga seperti itu kan, karena hari-hari itu agak berbahaya seperti itu. Baik, Kota Palembang, hadir. Divisi teknis silakan berdiri. Cek pasukan Kota Palembang berdiri semua. Ada berapa itu? Berapa? 18 artinya ada 36. Benar? Alang-alang lebar mana? Mana satunya? Ada. Sukarame? Ada. Kemuning-kemuning? Ada. Pelaju? Ada. Kertapati? Saya nggak paham kalau Kota Palembang. SU 1, SU 2, nggak ada berubah kan? Masih kan? Pak Sako, mana satunya? ID 1, ID 2, ID 1, ID 2, oke, clear. Prabu Mule, silakan sendiri pasukannya. Berapa kecamatan? 6. Cukup? Berapa Mule Timur ya? Ada? Agak paham dikit. Muara ini? Berapa jumlah? 44 berdiri. Semenden dengan dulu.
ada juga. Gelombang. Satunya mana? Gelombang. Ada. Pagar alam, Kak Christian. Berapa pasukan? Cek dulu pasukannya. Berdiri semua. Ya. Kemana? Kenapa? Jadi jangan dibuat namanya Sintum atau Sirekap saja. Tungsura. 2 orang ya. Satu mau melahirkan, satunya menemani. Pas. Lahat. Siap, pasukan lahat. Berapa jumlah? 48. Aman galau? Tanjung Sakti. Tanjung Sakti. Mana PPK-nya? Ada 2. Hah? Oh, air bumi, air Kumu. Oh, Tanjung Sakti Kumu, Tanjung Sakti Umi. Oki, pasukan Oki berapa? Coba berdiri pasukan, lengkap dah. Coba cek Kak Aris. 36 lengkap. Total. Jejawi. Pedamaran Timur. Tulung Selatan. Ada. Pahlawan. Lengkap? Berapa pasukan? 20 orang, 10 kecamatan. Tidak ada yang melahirkan juga. Banyumasin. Pasukan Pak Kiai Mubarok. Lengkap tak? Talang Kelapau. Mana? Apa dah berdiri? Talang Kelapau mana? Ada berapa jumlah? Lengkap. Ini. Lengkap pasukannya Pak? Cek, berdiri dulu pasukan Banyumasin. Rambutan? Oke. Kalau lagi ada yang oke. Ubah, Pak Anam. Berapa pasukan ubah, Pak Anam? Berapa? 30 nih. Lengkap. Lais. Sudah Lais. Sangat desa. Akor. Bayalincir. Ada Sungai Lele. Ringgau. Mana Pak ini? Pak Bambang. Lubuk Linggau Selatan 2. Lubuk Linggau Timur. Hadir. Semuanya hadir ini. Linggau. Oke. Murah. Pasukan Murah. Pak Apandi. Kasubang yang Pak Andre. Berapa kamu? Berapa? 28 lengkap. Tidak ada yang melahirkan? Tidak ada yang cewek lain nanti? Kita malam ini kita selesaikan kalau Murah Tara. Berdiri. Ropet juga. 3 ropet. Oku Timur. Berapa pasukan? Lengkap? Semendawai. Ya. Hah?
Lengkap? Mana bos kamu? Lengkap? Apa yang berbatasan dengan OI itu? Yang OKU berbatasan dengan OI kan tembus itu kan? Kedatuan Peninjauan Raya. Kedatuan Peninjauan Raya. Di Jambi. Kedatuan Peninjauan Raya, Pak. KPR. Tembus kan itu kan? Kalau kita naik ini, pernah saya itu naik mobil ke OKU ya. Sudah di OKU itu rupanya kalau nak ke Palembang itu ada perbatasan dengan OI dekatnya kan? KPR. Oh kan ini? Oke. Seragam semua ke dia. Pak Rawi itu adalah. Bagaimana nih Pak? Ini sudah layak ini? Ternyata bergantung perintah sebelah kiri. Indra Rayo ada. Lubuk Keliat ada kan? Ada. Dua. Oku Timur, Oku Selatan sudah ada. Oku Selatan. Adil. Mana posnya ini? Lengkap, Kak Febri? Lengkap? Alhamdulillah lengkap. Cek. Bandung aku. Banding aku. Banding aku. Ada? Sudah. Sampel aja Pak. Kalau di satu-satu ini. Bali. Saya hitung Pak. Ada 14 sampai 10. Oh, 10 belum berubah. Tak berat apa Bali ini. Pendukar apa? Iya, pendukar. Ada. Yang pendukar dengan apa? Itu kan bisa kan? Bisa pada pendapat kan? Siapa yang belum? Prabu mulai. Sudah Prabu. Sudah, oke, sudah penjelasan sudah membantu. Oke, lanjut. Muara ini. Sudah muara ini. Taruh ini, kita menghibur itu. Baik, kita langsung. Pertama, terima kasih kehadiran berdiskusi saja nanti di materi-materi ini. Aku rasa ada yang lebih dahulu tahu dengan materi ini, dan saya kemungkinan lebih dahulu juga tahu dengan kawan-kawan PPK. Jadi nanti yang perlu dipertanyakan kita langsung sekali saja. Tapi kalau dengan imbon kemarin ya, baik terus satu slide satu dibahas. Tapi maksudnya satu slide satu pertanyaan langsung kan. Tapi ini tidak sampai selesaikan semuanya. Nanti kita sama-sama bahas bersama, oke? Baik, langsung. Substansi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak tahun 2024. Oke, jadwal dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. 1. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih. Itu tanggal 10 sampai dengan 13 Februari 2014. Itu jam 23.59 yang saya jelaskan. Terakhir kita memberi surat pemberitahuan. Contoh kalau yang di rumah di tempat Kota Palembang ya, ada perumahan yang privat dan sebagainya tidak bisa ditemukan, itu 2359. Nanti boleh saja kalau dia memilih dia datang, bawa KTP dan kasih surat pemberitahuannya. 2. Penyiapan TPS 13 Februari 2024. Ini pelaksananya semua KPPS. 3. Pemungutan suara di TPS 14 Februari 2024 itu oleh KPPS. Ada yang lupa, tanggal berapa? 14 kan? Laju lagi ini tadi entah kami tanggal berapa, di tanggal 14 di tanggal 13. Ingat BBOB kasih coklat tanggal 14 pula. Ya, yang kopi, yang master kami tidak nemu, menuju sebesar nemu dah.
4. Penghitungan suara di TPS 14 Februari 2024 oleh KPPS. Apabila penghitungan suara belum selesai, maka diperpanjang paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau 15 Februari 2024 pukul 12.00 waktu setempat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman KPPS dalam penghitungan surat suara belum selesai di 24.00, maka diperpanjang 12 jam kemudian. Artinya berakhirnya jam 12 siang di tanggal 15 tanpa jeda. Ya, tanpa jeda. Jadi akhirnya kamu ngomong, jeda bela dulu, kita istirahat tidur, jangan. Pokoknya tanpa jeda ditambah 12 jam. Akhirnya kamu lagi dijedakan lagi sampai tanggal 15, kamu hitung lagi. Apa lewat dari jam 12 itu sudah termasuk pelanggaran. Di tingkat KPPS ya. 5. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 14 sampai dengan 15 Februari 2024 oleh KPPS. Jadi selesai dengan proses penghitungan dan sebagainya itu, termasuk di mobil sirekap dan sebagainya, nanti diumumkan di TPS itu. Contoh kan kadang TPS kan akan diangkut sebagainya, kadang diumumkan di tingkat ada di desa-desa itu ada kan. Nah itu boleh saja seperti itu. Jadwal dan tahapan pemutaran dan penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua 10 sampai dengan 13 Februari 2024 oleh KPPS. Ini kalau ada putaran kedua ya. Pengumuman dan pemberitahuan kepada pemungut suara kepada pemilih. Jadwal 22 sampai dengan 27 Juli 2024 ya. 2. Penyiapan TPS 25 Juni 2024. 3. Pemungutan suara di TPS 26 Juli 2024. 4. Penghitungan suara di TPS. Ini untuk ini ya, untuk putaran kedua. Kalau nanti ada kan berharap tidak kamu? Ada. Tambah dulu pula. Kalau berharap ada artinya diperpanjang enggak? Iya. Tapi kalau Bang Rudi, kata Bang Rudi sekali saja, ya kan? Tapi kalau KPPK itu berharap ada Bang Rudi itu, disiapkan itu nanti. 5. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 26 sampai dengan 27 Juni 2024 oleh KPPS. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu pra pemungutan suara. Nanti kita bahas satu persatu yang dimasuk pra pemungutan suara mana, persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara. Ini ada 5 item. Nanti kita bahas satu-satu, mana masuk mana masuk pra pemungutannya mana, persiapan pemungutannya mana, pelaksanaan pemungutannya mana, persiapan penghitungan suaranya mana, pelaksanaan penghitungan suaranya mana. Oke, lanjut. Nah, ini yang masuk pra pemungutan suara. Lanjut. Pra pemungutan suara artinya sebelum pemungutan suara itu mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara. Kita umumkan bahwa tanggal memilih tanggal 14 Februari, nanti berbagai macam caranya untuk diumumkan itu nanti ada. Satu yang sudah itu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Nah, tahu tidak apa yang disampaikan kepada pemilih itu? Pom apa? Senam. Senam. Senam apa siapa? Dulu senam, sekarang namanya apa? Saya pemberitahuan saja, tidak ada lagi yang aku sudah ada. Saya pemberitahuan, nanti lebih jelas nanti Pak Kabang dengan Pak Kasubag menjelaskan. Jadi langsung menerima perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dari PPS. Jadi nanti ya teman-teman dari KPU, logistik, turunnya nanti ke kawan PPK, turunnya nanti ke PPS, turunnya nanti ke KPPS. Kapan menerimanya? Tanggal berapa? Logistik di tingkat KPPS? 13. Tanggal berapa? 13. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara
KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 9 Februari 2024. Jadi mengumumkan itu boleh paling lambatnya tanggal 9 Februari 2024. 1. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara 1. Menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah di masjid boleh. Contoh lagi yang sholat bapak-bapak, ibu-ibu, tanggal 14 Februari kita ini milih. Tolong yang cek di DPT yang sebagainya itu boleh. Jadi di gereja boleh. Di mana lagi? Di vihara boleh. Boleh semua. Jadi menggunakan pengeras suara dan sebagainya itu diperbolehkan, mengumumkan saja. Tidak ada lebih dari situ. Bahwa tanggal 14 Februari kita umum. Contoh RT ini bahwa masuk TPS Sriwijaya, TPS 1 Sriwijaya ya. Bahwa kita umum di Kelurahan Sriwijaya, masjid ini yang RT ini milih di TPS 1. Alamatnya di mana itu boleh. Diperbolehkan. Menempelkan pengumuman di papan pengumuman dan atau. Maksudnya kalau dapat pengumuman di kantor desa, di tempat RT dan sebagainya itu diperbolehkan. Jadi artinya untuk sosialisasi, kalau pengumuman tanggal 14 Februari dan sebagainya. Bentuk pengumuman lainnya yang masih digunakan di desa atau kelurahan setempat. Jadi dalam bahasa apapun boleh. Jadi bahasanya bahasa Bagarala apa? Bahasa Kumbala ya, koyong kopi, ayo kita pilih boleh saja. Itu masih sah kaidahnya kalau disebutannya pengumuman. Penyampaian surat-suara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. KPPS menyampaikan formulir model C pemerintahan KPU untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10 Februari 2024. Jadi KPPS menyampaikan formulir model C pemerintahan KPU untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10 Februari 2024. Apabila pemilih tidak berada di tempat lain dari tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir model C pemberitahuan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. Jadi contoh, saya tidak ada berada di Lingga atau di Gorontalo, boleh diserahkan kepada orang tua saya, diserahkan kepada adik saya, itu boleh. Nah ada lagi sebenarnya itu, ini tidak ditambah ya, yang kemarin itu Pak Idrus, yang kalau seandainya pemberitahuan itu di tempat apa itu rumah-rumah yang modern apa dan sebagainya bisa masuk, itu bisa juga melalui petugas sapam di situ, boleh. Kota Palembang kalau di ini tak arti terbuka, kalau perumahan biasa, kalau di Palembang ini kan Grand City agak lebih mewah itu. Yang di sini, yang perumahannya itu di musim dua kanan Alexandria, Polygon dan sebagainya itu boleh. Benar ini belum ditambahkan oleh slide-nya ya. Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C pemberitahuan kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024 dengan menunjukkan KTP elektronik. Jadi maksudnya ini ada jam. Ini kalau nggak salah kemarin 13 Februari 2024 jam 23.59. Ini yang kemarin dibahas. Nah, jadi ketika dia dengan menunjukkan KTP elektroniknya, contoh dia tidak ketemu pada hari di tanggal-tanggal kita memberitahukan itu pas tanggal 13 itu 23.59 dia menunjukkan KTP, dia harus minta C-nya kepada petugas itu menunjukkan KTP elektronik. Selesai dari situ ada lagi ketika di hari H, misalnya Pak itu disampaikan, ketika hari H itu dia belum terima C pemberitahuan posisinya, tapi dia datang ke TPS bahwa Pak saya ingin memilih, tunjuklah KTP elektroniknya itu. Kita harus mengasih
tidak memberi C pemberitahuan yang ada, tapi dia terdaftar dalam DPT itu. Contoh saya terdaftar DPT, saya tidak sempat, ya kan? Di pasca hari pemilihan saya datang ke TPS, saya akan menggunakan. Nah, saya menunjukkan KTP saya, kawan-kawan KPPS itu ya memberikan C pemberitahuan itu kepada yang bersangkutan untuk memilih. Boleh. Jadi jangan sampai nanti ketika dia ada dalam DPT menunjukkan KTP elektronik dimasuk di DPTP. Nah, ini kan bermasalah dan tidak dihitungan di akhirnya. Makanya ketika dia dicek dengan kawan-kawan itu dalam DPTP boleh. Perlu diingatkan kawan-kawan bahwa C pemberitahuan itu adalah bukan syarat untuk memilih. Paham? Contoh, C pemberitahuan itu hanya bahwa dia hari itu milih di TPS itu lokasinya dan sebagainya. Tetapi syarat yang utamanya dia harus menunjukkan KTP elektronik itu juga. Maksudnya ketika dalam posisi dia ada C pemberitahuan, dia datang, ya kan? Dia ada KTP-nya di hari-hari itu. Nah, lalu kawan di KPPS ngomong kan biasanya, mana C pemberitahuan KTP? Nah, kalau baca pilih ya salah. Tapi dicek dulu ada tidak dia di dalam DPT itu, dia menggunakan KTP itu. Jadi nanti serahkan C pemberitahuannya dan dia menggunakan hak pilihnya, tapi menggunakan hak pilih masuk di dalam DPT. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat atau tidak dikenal, KPPS menandai atau mencatat keterangan tersebut pada formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat didistribusikan, saja wajib mengembalikan kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA C pemberitahuan KPU. Nah, jadi ini kawan-kawan semuanya, ini kan yang kalau dia contoh meninggal dunia, pindah alamat, kan syarat pendaftaran kita contoh ya, kawan-kawan KPPS tidak bisa mendistribusikan karena apa? Sebenarnya dia tahu dia itu karena dia ada di situ, karena dia tidak ketemu baik, pasti dia hanya datang. Karena kalau KPPS kan dikumpul juga kalau. Jadi kalau hari itu kawan-kawan KPPS ketika dia bawa KTP elektronik dimasuk dalam DPTP. Jadi kategorinya itu jelas bahwa yang dikumpulkan di PPS itu dia meninggal dunia, pindah alamat atau tidak dikenal. Jangan seluruhnya itu diberikan contoh ya. Nah, ini Pak kami ini datang ke ini maunya seluruh tentu 30 wong ini ada ke PPS kalau pada hari aja kawan-kawan datang ini yang contoh yang mudah saya. Karena saya tidak sempat ambil C pemberitahuan, saya ini nak ambil C pemberitahuan saya tidak di KPPS karena sudah di PPS. Oke, kalau PPS itu dalam kategori PPS yang tidak ikut dia sangat besar. Kalau di Palembang mereka besar agak jauh kan, nyari-nyarinya. Nah, itu jadi kategori yang dikumpulkan itu meninggal dunia, dia pindah memilih, ya kan? Sudah ini yang terakhir tidak diketahui alamat atau orangnya. Apabila sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 terdapat formulir C pemberitahuan KPU yang tidak diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir C pemberitahuan kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA C pemberitahuan KPU. Jadi serahkan nanti. Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 13 Februari 2024. Ada di luar kotak suara, ada di dalam kotak suara. Ini pastikan kawan-kawan teman-teman semua PPK, karena kamu tuh ujung tombak untuk menyampaikan kepada PPS. Di luar kotak itu ada kotak suara, bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, gembok atau alat pengaman lainnya, spidol, stiker nomor kotak suara, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan DPT, salinan DPTB, formulir model C, daftar hadir formulir model C yang memuat daftar hadir DPT, formulir model C, daftar hadir DPTB, formulir model C, daftar hadir DPK. Ini di luar kotak.
Dipahami yang di luar kotak ini, yang di dalam kotak dijingok surat suara di luar kotak itu pasti salah. Yang di dalam kotak itu ada surat suara, ada tinta, ada segel, alat untuk mencoblos pilihannya, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir untuk berita acara dan sertifikat, termasuk plano, tali pengikat atau pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra. Itu yang ada di dalam kotak. Di luar kotak itu tadi disampaikan. Tolong diingat saja. Itu yang pra. Ini belum, ini masih di pra. Langsung masuk persiapan pemungutan suara. Pertama, penyiapan TPS. Yang kedua, mengumumkan dan menempelkan DPT, DPTB, DPC, apa DPC? Daftar pasangan calon. Nanti daftar ini apa tuh? Dewan Pimpinan Cabang, DPT, DPTB, DPC itu daftar pasangan calon. Apa yang pasangan calon itu? Presiden dan wakil presiden. Dan DCT, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Langsung penyerahan salinan DPT dan DPTB kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Itu di persiapan dan pemungutan suara di TPS. Lokasi tempat pemungutan suara ini tolong dipahami, kawan-kawan, itu sampaikan dengan PPS, sampaikan dengan KPPS, di mana saja lokasi tempat pemungutan suara. 1. Dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. Jadi nanti yang dipegang bahwasannya, oh Pak, TPS harus bertenda. Enggak juga. TPS itu di dalam ruangan boleh juga. Jadi apa dia tidak baku dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. Jadi dia tidak di dalam gedung, di luar gedung diperbolehkan. Itu. Tidak dibuat dalam ruangan tempat ibadah. Lalu saya tanyakan, kalau masjidnya besar, dia ada halaman, mendirikan TPS di situ boleh atau tidak? Hah? Apa boleh? Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh di dalam ruangan masjid, di ruangan vihara, ruangan itu yang tidak boleh. Akhirnya kalau biasa kan kawan-kawannya yang udah boleh Pak di masjid ini. Yang tidak boleh di dalam ruangannya. Kalau di halamannya diperbolehkan. Cuma dibuat dulu, buat masjid itu halaman kecil, sempit, didirikan juga, salah juga. Kalau seandainya tidak ada alternatif lain, kalau ada alternatif lain di luar itu, silakan. Ini hasil terbaru ya, kalau hasil terbaru. Boleh kemarin. Boleh. Saja? Boleh kemarin. Kalau di Bandung mana? Boleh. Enggak, kalau kan ini saya di sebenarnya. Boleh enggak waktu kamu di Bandung? Boleh. Hah? Boleh. Di halaman? Boleh. Enggak boleh kan? Boleh. Tapi hasil kemarin diperbolehkan. Karena itu waktu itu dari Aceh yang protes ya. Aceh protes, kami tidak bisa Pak, masjid kami besar-besar semua. Nah, itu akhirnya diperbolehkan asal jangan di dalam ruangan masjid, vihara dan sebagainya. Apa informasinya? Ukuran paling kurang panjang 10 meter. Ya, ini agak bagus ini. Ukurannya panjang 10 meter, lebarnya 8 meter, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Contoh, kita mau buat 8-10, ya kan? Cuman kondisi tempat itu tidak acak menjadi 8-10, dibuat jadi 6-8, karena tidak muat. Itulah tempatnya yang ada di daerah yang diperbolehkan, boleh juga. Tapi jangan dalam artian kondisinya bisa 8-10, tapi kamu buat kurang dari 8-10. Jadi posisinya artinya 8-10 itu aturannya. Kalau situasinya tidak memungkinkan, diperbolehkan kurang dari 8-10.
Kalau tidak di tempat lain, maksudnya TPS 1 di Kelurahan Sriwijaya itulah ada tempat diperbolehkan itu diperbolehkan. Kalau kurang dari 8-10 harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari H dan tanggal pemungutan suara. Jadi tanggal 13. Lanjut data letak pengungsi. Nah lalu kita ini kan bertanya 8-10 cukup tidak menampung saksi ini. Saksi kan yang paling penting. Itu ada berapa untuk DPD? Calon DPD 21, calon dari parpol 18. Artinya kita ada 39 saksi. Belum presiden 2. Ayo 3 paslon artinya ada 42. Nah muat tak? Nah itu tinggal diatur aja. Ayo, apa dia nak mengganti, apa dia nak mana? Mudah-mudahan supaya DPD itu biasa contoh. Yang Palembang lah yang besar. Palembang itu paling banyak kalau 21 itu ada 50% yang hadir saksinya biasa dari TPS tidak sampai. Nah, kami ini takut kalau kita hadir semua itu kok 8-10 itu. Jadi KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kebutuhan pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih itu jelas pintu masuk, pintu keluar, sebelah mana tata letaknya, ada KPPS 1 dan sebagainya itu sudah jelas sampai KPPS 7. Ini agak kabur ya. Penjelasan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai A. Tata cara melaksanakan pemungutan dan penghitungan penghitungan suara di TPS, dan B. Pembagian tugas anggota KPPS. Jadi ketua itu tugasnya pertama tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, yang kedua pembagian tugas anggota KPPS. Dia kan ketua KPPS 1 ya, KPPS 2 siapa. Tapi biasanya itu sudah dengan SK. Langsung di SK itu langsung ditentukan kan? Belum kan? Tapi ketua KPPS itulah yang menentukannya kan? Ini tugasnya KPPS 2, KPPS 3, tugas dan sebagainya. Penjelasan kepada anggota KPPS tersebut dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi dijelaskan oleh ketua KPPS itu. Pelaksanaan pemungutan suara langsung. Pertama, pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, memeriksa TPS dan perlengkapannya, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS, mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, menerima surat mandat dari saksi. Nanti kita bahas surat mandat itu dari mana saja yang boleh kita terima. Ya. Rapat pemungutan suara. Pertama, 1. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dengan petugas ketertiban PPS. Itu jam berapa mulainya? 7. Jam 7. Apa ya jam 7? Jam 7. Bisa di ini dah? Ditambah dah kalau memang belum cukup. Berapa jam? Setengah jam 30 menit. Artinya jam 7. Kalau kawan-kawan pengawas TPS belum datang, ditunggu 30 menit. Nah dalam 30 menit itu dia belum datang juga, maka dilanjutkan. Jadi dalam artian contoh nunggu pengawas TPS itu lama sampai jam 9 itu sudah mulai gitu. Tapi itu tidak ada yang jelas posisinya, pasti pengawas TPS itu kan orang di situlah. Jam 7 kita tunggu sampai jam 7 tidak ada juga, maksudnya kawan-kawan KPPS pasti sudah lengkap di jam 7 itu kan. Artinya kan saksi belum hadir, kadang tuh petugas pengawas TPS belum hadir. Mentang belum cukup kita tunggu saja juga 30 menit. Nah lewat dari 30 menit kalau tidak lengkap langsung dimulai. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS sudah
jelaskan tadi, pelaksanaan dan pemberian surat suara. Saksi dan pengawas TPS. Pelaksanaan rapat pemungutan suara dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. Adapun ketentuan terkait saksi peserta pemilu yang hadir ke TPS adalah sebagai berikut. Ingat, ini yang dijelaskan kepada PPS dan KPPS. Apa berikutnya? Hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu. Contoh, dia datang, aku nih saksi partai nomor 1, aku saksi partai nomor 2, jika uang tidak boleh. Bukan kita mengatur rezeki dia. Memang tidak boleh. Agak jadi masalah jadi padu di planonya. Dan tangan, nah, dia ini saksi dari partai A, dia saksi partai ini, jadi sikap uang itulah salah juga. Nah itu ketentuannya. Nah lalu ada lagi pertanyaannya. Cak mana kalau dia ada saksi dari partai dengan saksi dengan DPD? Tidak boleh juga. Nak mempermudahkan ini, mempermudahkan apa tuh? Mempermudahkan uang ini, uang saksi. Contoh, kita kampung-kampung kan, saksi dari partai, saksi dari DPD itu tidak boleh. Tetap tidak diperbolehkan. Kak Haris, tidak boleh. Walaupun lagi yuk tika dari ini tidak boleh yuk. Dua, membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh A. Pasangan calon atau tim kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi contoh yang tanda tangan siapa ini? Contoh yang calon presiden saya dengan Pak Ella. Yang tanda tangan berdua boleh. Tim kampanye yang tanda tangan boleh juga. B. Pimpinan partai politik tingkat pusat untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi kalau untuk ini tingkatannya adalah tingkatannya masing-masing. Partai A ketuanya siapa, sekretarisnya siapa yang memberikan mandat itu. Bukan yang tanda tangan itu caleg. Agak mentang dia caleg partai A ada 3-4 ikut, tunjuk surat mandat galau tidak boleh. Yang memberikan surat mandat itu adalah partai politik. Apa yang dibolehkan? Partai politik. Caleg boleh tak? Tak boleh. Tidak boleh. Sesuai tingkatannya. Artinya kalau kabupaten kota, kabupaten kota. Kalau provinsi, provinsi. Kalau RI, RI. Cuma tetap sikap dia. Biasanya akan blok macam ini dah. Tapi dia tetap sikap tu lah. Biasanya langsung DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI ya biasa. C. Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. 3. Tidak menggunakan atau membawa atribut yang membuat nomor, nama, foto calon, pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu. Jadi jelas di situ memuat nomor. Contoh di situ ada bajunya nomor 1, ya kan? Nah, tidak boleh atau berupa apalah ya, simbol apa ini? Logo, lambang. Ada lagi ini yang galaknya sekarang ini ada Papa Gemo itu kan tidak boleh kan? Tidak diperbolehkan. Mem kan? Tidak boleh. Gibi dan sebagainya. Ada lagi yang itu loh. Kalau saatnya di TPS itu orang joget-joget. Nah itu mana aturannya? Ya benar karena pimpinan bahas sampai ke sana pimpinan. Cak mana kalau itu orang joget-joget boleh tak? Nah bingung dulu pimpinan kan? Karena dekat aturan sebenarnya itu dilarang. Contoh dia datang kan orang memilih, goyang, bukan ini goyang itu. Nah tapi pimpinan yo agak bingung sebenarnya. Kalau yang bentuknya gerakan ya. Tapi kalau untuk simbol dan sebagainya itu memang tidak diperbolehkan. 4. Jumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon dan partai politik dan atau calon anggota DPD dengan ketentuan dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu. Jadi paling banyak 2. Agi maksudnya nak banyak dan biasanya membiasanya. Galak caleg ini contoh dia partai juga ya.
dia caleg juga. Kau jadi saksi TPS itu ada 10. Dinyoknya mandat kalau tidak boleh. Satu kedua ikut uang bayar. Siapa? Akhirnya gantian uang 10 gantian tak boleh juga. Jadi yang diterima itu hanya 2 orang dan yang masuk hanya bergantian. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih atau pengawas TPS yang hadir rapat ditunda sampai dengan adanya saksi. Pemilih pengawas TPS yang hadir paling lama 30 menit. Tadi yang saya sampaikan 30 menit. Lebih dari itu dah kata toleransi. Dia tidak hadir tetap dilaksanakan sumpah dan sebagainya itu ya. 2. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan saksi, pemilih dan pengawas TPS belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Jadi jelas saya sampaikan. 3. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan mempersilakan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Jadi dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara, KPPS dapat menerima surat mandat dan saksi yang mempersilakan untuk mengikuti rapat di dalam perjalanan. Dia baru datang, dia mengikuti surat mandat, diperbolehkan. Silakan masuk. Jadi mentang Pak kami ini mulailah berapa banyak pemilih. Nah, cuma tak mulai dalam artian dia telah 100. Coba kalau periksa dulu tak boleh. Besar dia yang tertinggal. Jadi posisinya diperbolehkan. Pemantau dan pewarta. Pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh pewarta. Itu jelas artinya arti yang resmi ya. Pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan izin sendiri yang bersangkutan kepada ketua PPS. Kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara. 1. Ini perlu diingatkan kawan-kawan ya. Tunjuk kayak ini. Ini lama nih, 63 slide. Sangat toyo. 1. Membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan A. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. Itu kan surat suara kan di dalam segel semua kan, di dalam ini kan tersegel kan. Nah kawan-kawan KPPS tolong sebelum mulai sini hitungnya. Pertama DPT-nya berapa? Sudah itu ditambah berapa persen? 2 atau 2,5? 2. Kalau pilkada? 2,5. Ditambah 2%. Nah dihitung jumlahnya benar tak? Surat suara itu berjumlah seperti itu. Dan perlengkapan yang lainnya. B. Memperlihatkan kepada pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Nah, dia mengunci kotak itu bukan yang mengunci gembok lagi sekarang. Coba. Udah berhenti. Adik kamu nak gembok, susah pula dah kan gembok di situ. Betul kunci. Jadi yang jelas KPPS disuruh dia buka kita kan. Anak adik lagi di dalam ini. Entah kalau ada yang masuknya aku dah tahu. C. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Jadi kamu ceknya nanti PPK tolong sampaikan dengan PPS KPPS bahwasannya diceknya ada surat suara dapil wong. Nah dapil wong lah terbunuh mulu. Nah, itu salah, makanya sebelum dicingok dan sikok-sikok tak masalah. Dari awalnya agak lebih teliti, lebih dirapikan supaya di akhirnya lebih baik. 2. Memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai A. Jumlah surat suara yang diterima berapa, tata cara pemberian surat suara,
C. Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau warga masyarakat pemilih. Jadi yang pasal menyampaikan keberatan itu ada di situ. Ada beberapa macam itu, pemantau boleh, pengawas TPS boleh, pemilih juga boleh. D. Tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu. E. Pembagian tugas anggota KPPS. F. Hal-hal lain yang diperlukan. Penjelasan sebagai masuk pada huruf B tadi disampaikan secara berkala sepanjang rapat pemungutan suara berlangsung, boleh. Jadi contoh dalam ini, oh ini tugas kamu boleh cukup jelaskan. Tata cara pemberian suara oleh pemilih dalam memberikan suara di TPS mengikuti tata cara sebagai berikut. Pemilih perlu memastikan surat-suara yang diterima oleh telah ditandatangani oleh ketua KPPS. Jadi pemilihnya juga nanti dicek. Kita laporan itu oleh tanda tangan kan. Tapi jangan sampai teman-teman biasanya ini ya, galak ketua KPPS dan tangani dulu. Aku tuh langsung tanda tangan dulu kan. Nah, tapi sebaiknya contoh kalau dia datang tanda tangan sebagai itu kan. 2. Pemberian surat-suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan. Jadi apa yang disediakan KPU? Paku kan? Nah kalau dia bawa pena dicontreng, artinya tidak boleh. 3. Pemberian suara pada suara presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak. Jadi nak dicucuknya nomor, nak cucuk apa tu uangnya, nak dicucuk lo apa tu partainya, kata dalam satu kotak masih sah. Oke, saya bisa bahas yang sah yang tidak itu. 4. Pemberian suara-suara pada suara DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dalam partai politik yang sama. Nanti ada contohnya. 5. Pemberian suara-suara pada suara pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Jadi kalau di luar kolom itu nggak sah. Nanti saya jelaskan itu. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPTB. Nah, DPTB itu tahu tak PPK yang mana? Hah? Siapa yang tahu DPTB? Yang pindah pemilih. Ya kalau digunakan EKTP itu apa? Contoh dia ada di dalam pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPTB dan DPTB, itulah DPK. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dia tidak terdaftar, artinya kan seperti itu memudahkan, tapi dia sudah ada hak pilihnya. Contoh itu, apa tuh uang belum 17 tahun, ya kan? Sudah menikah, itu kan bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam hal pemilih belum memiliki KTP elektronik, pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP elektronik yang telah diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Jadi suket ini sebenarnya diperbolehkan, tapi yang mengeluarkannya capil, bukan kades, bukan camat, bukan biasanya orang kan ke situ. Tapi suket yang menggunakan capil, bawa contoh, dia umurnya sudah 17 tahun sebelum 14 Februari. Dia sudah ada di dalam DPT dan DPTB. Tetapi anggaplah tanggal 12 lah dia melakukan perekaman itu, ya kan? Karena umurnya ada. Tapi karena di belakang itu udah aktif, tapi kan kurang, ya kan? Nah, dalam proses itu dia dikeluarkan suket oleh capil dan itu ada PMK-nya kalau nggak salah ya. Waktu itu disampaikan oleh pimpinan Inbon
bahkan Prof Sudan ya. Prof Sudan itu tidak boleh, harus menggunakan EKTP. Lalu ditanyakan bahwa ada daerah-daerah tertentu itu yang kekosongan belangko. Nah itu gimana hak pilih? Prof Sudan ngomong apa itu? Katanya, iya silakan asal dikeluarkan dari capil. Ingat capil, bukan kades, bukan kadus, tapi memang dia sudah melakukan perekaman. Bukan karena dia datang Pak, aku nak pindah suket, tak. Karena dia melakukan perekaman, tapi tidak ada belangko, dikeluarkan suket bahwa yang bersangkutan dalam saat ini dalam proses sudah melakukan perekaman dan karena tidak ada belangko maka belum bisa dicetak. Biasanya itu ada ini kan, ada surat suara yang diberikan ke pemilih DPT itu dia dapat berapa? 5 jenis suara. Nah, pemilih DPTB macam mana? Dapat semuanya tak? Ya. Hah? Bisa iya, bisa tidak. Ada yang dapat, ada yang Tidak. tidak. Bisa baik dia dapat seluruhnya. Bisa baik tidak, ya kan? Nah ini perlu dicermati ke kawan-kawan PPS dan KPPS. Contoh, dia pindah antar provinsi, artinya yang didapatnya apa baik? Cuma Presiden. Dia pindah antar kecamatan, misalnya dapat apa baik? 4 atau 5. Provinsi dapat tak? Dapat. Dapat kabupaten dapat tak? Dapat. Hah? Bisa dapat, bisa tidak. Tergantung dapilnya. Contoh ada penggabungan dapil A, dapil B, kecamatan A, kecamatan B di dapil 1. Kalau pindah dari A ke B baik, kan dapat. Yo. Pindah antar kabupaten dapat tak? Apa yang didapati? DPR RI. Makanya tolong ini sampaikan ke kawan-kawan divisi data, terutama ini kan sudah melakukan pergerakan sampai jam berapa DPTB? Tanggal 7 Februari. Sampai tanggal berapa pengurusan? H-7. Ada 10 hari, ada 30 hari sebelum, ada 7 hari sebelum. Nah ini tolong dijingoknya, terutama hal-hal ini karena ngapa akan berdampak kepada nanti berapa penggunaan hak suara. Bahaya di situ. Jadi kawan-kawan contoh ini bergerak, kawan-kawan di divisi data itu sudah ada prosesnya, dia pilih kemana lah sudah ada. Jadi yang jelas bisa video 5, bisa dapat 4, bisa dapat 3, bisa dapat 2, bisa dapat 1. Tergantung dia pindahnya kemana. Nah itu. Jadi kebanyakan kita ini kan tidak kalah pening, kawan-kawan KPPS itu juga oleh unsur suara itu. Nah itu kan salah tuh. Nah tolong itu dari awal dimitigasi mana-mana yang masuk ke dalam DPTB. Pemilih DPK, jelas karena pemilih DPK ini kan menggunakan EKTP yang berlokasi TPS-nya tidak jauh dari alamat yang bersangkutan. Contoh boleh dah, aku ini kan posisinya ber-KTP di Palembang, tak ambil DPTB, ya kan? Tapi pindah lah posisinya. Bukan gitu. Maksudnya aku ini punya KTP Muratara, ngambil DPTB tak, aku tidak pindah ke sini. Karena menggunakan KTP bisa tak menggunakannya? So. Tidak bisa pasti. Di luar jangankan di luar TPS dia pun contoh mesti alamatnya di daerah itu dia TPS 2 ya. Nah dia pilih di TPS 3. Nah itu dipertanyakan juga. Boleh apa tidak? Tapi memang posisinya tidak ada di dalam DPT. Tugas KPPS pada pemungutan suara. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS ke-1 mempunyai tugas memimpin rapat
pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian surat-suara serta menyiapkan menandatangani surat suara. Jelas itu tugasnya Ketua KPPS. KPPS kedua menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C pemerintahan KPU, surat pindah memilih, dan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran. Jadi berdasarkan urutan kehadiran, tapi kalau DPK-nya tetap di jam berapa? 12. Jam 12, puncak jam 12. Walaupun dia posisinya KTP-nya contoh, dia sebelum jam itu ya, itu nanti dia tetap pemilihnya di jam 12. Karena apa? Dia menanti ada tidak sisa surat suara. Dua, tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Tugas KPPS pada pemungutan suara. KPPS 3, 1. Mengumpulkan surat pemberitahuan model C pemerintahan KPU, surat pindah memilih model A, surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. 2. Tugas lain diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS 4 meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. 2. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik beserta formulir model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih KPU. 3. Pemeriksaan sesuai antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau suket perekaman KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih. Ini biasanya yang baru masuk tu kan, baru masuk dia munjuk nanti apa rupanya ini surat pindah memilih atau dia munjuk KTP elektronik. Nanti dia yang tugas ini tugas KPPS 4. Jadi dijengok pula tangannya adalah tidak berkas tinta. KPPS 4 lanjut dari ya, apabila pemilih terdaftar dalam DPT itu banyak sampai 6. Nanti jelaskan yang kurang ini. KPPS 5, 1. Memilih A sebagai kota pemilih. 2. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir. DPTB bagi pemilih terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, pindahan dan namanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB. Ini kelima. Keenam, KPPS 6 itu tugas KPPS kelima itu ada 5. KPPS 6 itu mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing suara ke dalam kotak suara. Jadi jelas nanti tugas KPPS 6 itu jadi dia jikok warna. Kalau warnanya kuning berarti ke DPR. Kalau warnanya merah ke DPD dan sebagainya. Jadi jangan sampai dia salah memasukkan surat suaranya ke dalam kotak yang berbeda. KPPS 7 mengatur pemilih yang keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Dia keluar. Ini tata cara pencoblosan. Surat suara presiden tadi sudah saya terangkan tadi. Lanjut nanti saya ke gambar aja. Mencoblos pada nomor dan sebagainya itu. Layanan pemilih disabilitas. Ketua dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau lanjut usia untuk memberikan suara atau persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Contoh, kalau dia datang nomor urut 27, yang memilih RT bagi 12. Di ketentuan itu, ibu-ibu hamil dan sebagainya boleh didahulukan dengan alasan karena dia bisa. Tapi minta persetujuan orang itu pula. Boleh dapat ini didahulukan. Kemudian tidak boleh, tunggu dulu. Tunggu yang nomor 13 nya. Pemilih disabilitas netral, disabilitas fisik dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping
pendamping dapat melaksanakan anggota KPPS atau orang lain atau pemilih yang bersangkutan. Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara pemilu dan pasangan calon dan anggota pemilu, anggota DPD dan dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Inilah panjangannya penjemputan. Jadi pertama masalah disabilitas ini kita dahulukan, ya. Jadi tetap ada izin dari orang yang sebelumnya seperti itu. Sudah itu dalam pendampingan dan sebagainya dan penggunaannya juga tunanetra itu pakai apa ya? Dan tolong dipastikan juga dengan kawan-kawan Anda itu sudah ada. Berapa pemilih yang disabilitas itu sudah ada kan? Disabilitas sampai sudah ada. Ketentuan pendampingan pemilih bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat-suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Jadi contoh, dia disabilitas atau kesulitan mendampingi sebagainya, dan dia masih bisa menggunakan pendamping. Tetap dia dewek. Kalau dia tidak perlu pendamping, seperti itu. Bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos suara sesuai kehendak pemilih. Dia nak tunjuk siapa, contoh. Aku nak pilih dapat siapa, panggil ke Eran boleh. Jangan kamu paksa bapak ini baik yang pilih yang ini dan ini tak boleh. Tapi asal tentunya aku nak keluarga, aku cukup pilih apa jadi boleh. Pendamping yang tunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan tidak bocor lah. Berpasu gini itu kan. Oh si A sudah dipilih si A jadi boleh juga. Pengumuman di TPS terhadap calon TPS yang meninggal. Jadi dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat salah satu calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara. KPPS mengumumkan calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPS dan atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Yang ada yang bakal ya. Ini di Palembang, KPU Kota Palembang. Karena kemungkinan DCT sudah ditetapkan ini. Karena sudah meninggal ya salah satunya, ini lagi dalam proses. Nanti kami bisa di surat keputusan DCT terbaru kalau hasil verifikasinya berjalan. Tetap dilaksanakan di Sumsel 1 DPR provinsi, ya. Kan meninggal satu ya. Ada kan? Itu kan DPR Kota Palembang. Cuma dia buat DCT provinsi. Dan itu nanti KPPS bisa menempelkan pengumuman berdasarkan SK KPU terbaru DCT atau KPPS bukan Bapak Ibu anggota DPR provinsi yang semua ini nikah. Masihnya nak pilih, dia balik suara partai. Kurang lebih seperti itu. Nanti lebih rumitnya ini. Kalau sudah ada yang meninggal, ada. Palembang ada. Pak Lawan ada. Oki ada. Sama-sama yang meninggal, yang sudah itu. Calon yang meninggal, ada tak? Coba angkat tangan, mana baik? Kabupaten kota. KPU provinsi, KPU kabupaten kotanya. Ada. Oki 1. Pak Lawang 1. Apa lagi? Kalau provinsi ada 1 meninggal, sudah DCT. Sudah 2. Ya Allah. Nah ini jadi perhatian khusus ya, karena ketika apa harus diumumkan dan sebagainya, kawan-kawan itu tindikan KPPS itu langsung itu dialihkan suaranya ke partai. Kalau yang ada masih mencoblos, nah itu tolong kawan-kawan KPU Oki, Pak Lawang itu tolong diperbarui SK DCT-nya. Sudah semua? Sudah.
Tulisan lagi. Yang tidak dikeluarkan surat apa? Surat dari BPK pemberhentian. Siapa yang dikeluarkan? Contoh dia tidak mengajukan niat dan dikeluarkan, ada tak? Dah kata lahan itu lah yang ada kemarin ya. Cuma lahan itu dia per 5 Mei itu membuat surat pengajuan. Pengunduran diri ya. Untuk pengajuan calon ada ya. Nak jas ada. Ya kalau nak diperbolehkan. Dalam hal pelaksanaan keputusan KPU provinsi dan asal KPU kabupaten kota, dapat calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, KPPS mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS dan atau secara lisan menyampaikan pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Jadi bisa sebelum, bisa dalam pelaksanaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, caleg atas nama si A, si Fulan sudah meninggal dunia. Dapil Mano, saya tidak usah disebut lagi. Persiapan penghitungan suara. Nah ini jelas. Masa penghitungan. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Jadi jam berapa untuk selesai? Tutup. Jam 12 tutup di sama. Tapi lanjut pemilih di TPK. Tutup jam berapa TPS? Sampai pilih lagi. Berarti hitungnya sudah jam 1, akan hitung di jam 12 pula. Sebelum melakukan penghitungan suara TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Nanti jelaskan Pak Kabak semua ini. Sarana dan prasarana meliputi pengaturan tempat dapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir moderasi hasil, PPWP. PPWP itu apa? Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Tempat duduk KPPS, saksi dan pengawas TPS, alat perempuan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas atau kantong plastik pembungkus, segel, siapkan semua ini, kotak suara serta menyiapkan kunci dan peralatan TPS. Penempatan pemilih, pemantau pemilu dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan dapat penghitungan suara dapat dilakukan diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Tata letak penghitungan suara itu sudah ada ya. Tetap satu panel, tidak ada dua panel. Tetap satu panel, tidak ada dua panel. Karena kan mau dua panel kan? Tidak, ini tetap satu panel seperti itu. KPPS menyusun tata letak TPS dalam persekutuan suara dengan memberikan kemudahan bagi saksi, pengawas TPS, pengusaha masyarakat dan pewarta menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Pelaksanaan penghitungan suara. Tugas KPPS pada penghitungan suara: 1. Memimpin rapat penghitungan suara, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan memuat hasil penelitian suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih atau masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. Contoh, ditengoknya ini coblos nomor 3, bukan nomor 1-nya, jangan tinjau, jangan di Sumatera Utara itu. Nomor 3. Nomor 56. 56 nomor 1, 56 nomor 1, 56 nomor 1. Dan tinjau, 56 nomor 1. Dan itu
pernah terjadi juga di kami Muratara waktu kami penghitungan ulang. Benar Pak Husaini? Nanti juga. Ada report juga harus dikembalikan ke Plano. Tugas KPPS pada pintu suara sudah jelas itu. KPPS kedua membuka setiap suara untuk tidak dihubungkan oleh KPPS. Jadi KPPS kedua untuk KPPS untuk membuka dan membuka. KPPS ketiga, KPPS keempat mencatat hasil penelitian tiap lembaga suara yang sudah diumumkan ke ketua KPPS ke dalam formulir hasil sesuai yang pemilu. Dua, memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh ketua KPPS. KPPS kelima, melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS ke-6 dan KPPS ke-7 menyusun pengelompokkan meningkat serta karet suara yang sudah diteliti dan diumumkan suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu dan suara yang tidak sah. Jadi langsung dikaretkan. Nah ini contoh. Langsung surat suara sah pemilu presiden dan wakil presiden. Ini yang tiga surat suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS. B, tanda coblos pada nomor urut, foto, nama, garis pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau dukungan partai politik dalam surat suara. Nah, itu yang pertama oke pasti sah. Yang kedua karena dua coblos nomor urut dengan partai sah juga, itu nyoblos di pinggir, cuman masih sikok dulu yang nyoblosannya, tidak ada tempat lain, itu masih sah. Surat suara sah yang kedua pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, tolong dibuka itu, sudah ya? Nah itu pertama sah, yang kedua itu partai, balik ke partai ya, yang kedua itu kembali ke caleg nomor 3 itu. Nah ini biasanya agak ragu kawan-kawan, karena biasanya kan runtutan caleg itu ada yang terisi penuh, ada yang tidak. Contoh di dapil itu ada 7, dia berisi 3. Nah di bawah 3 itu kan ada telah ya kan sampai ke bawah. Nah itu dicoblos ke bawah itu masih sah dan itu kembali kepada suara partai. Di pinggir itu sah juga karena dia masih ingat, cuma dia satu saja. Yang kedua sah juga tapi dia kembali kepada partai. Jelaskan ini, sampaikan. Kayak ada pikiran dari Pak ini sah tidak? Nah pas kemudian kita pakai dulu sah tidak itu lagi. Ya, oke. 20 slide. Sudah 40. Surat suara sah pemilu anggota DPD. Nah, itu nomor 1 sah, nomor 2 nya sah juga, nomor 3 nya sah juga. Maksudnya gambar-gambarnya. Dulu, salah juga di persepsi yang lain kan. Yang jelas itu yang suara ditandatangani oleh ketua KPPS. Jadi mau nyodak ditandatangani tidak sah barangnya. Pencatatan hasil hitungan suara dicatat bila perlu dimodifikasi hasil. Ya baik ini presiden soalnya 2. Setelah dicatat dan perlu dimodifikasi hasil dan sampai kabupaten kota KPPS mendatangi formulir tersebut. 3. Dalam agenda saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dan atau keberatan dari saksi. Silakan kalau dia sudah tertangan kan sudah apa Pak aku udah cek keberatan tinjau kan tidak masalah. Kalau dia aku keberatan tidak tertangan, aku udah tertangan, aku nak balik tidak masalah ya, karena dia tidak galaknya ya kan. Kalau dia nak kasih cek keberatan atau terputus tetap diberikan. Mungkin itu Pak Bawaslu. Dan tidur bila kantuk puas dulu. 4. Formulir modifikasi hasil presiden dan
Bupati Kota langsung yang tantangannya dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Nanti urusan Pak Idrus dengan Farid ini rekap-rekap nih, Jopi kawan. Saksi pengawas TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan diberi kesempatan untuk mendokumentasi berupa foto atau video terhadap formulir moderasi hasil presiden sampai ke Bupati Kota. Jadi masyarakat di situ dia nak foto, dia nak video, tak masalah. Tak boleh. Jadi ini baik tak usah. Boleh baik. Kebagian. Karena asas keterbukaan. Formulir hasil PWP itu, ini contohnya agak tinggi. Kalau yang presiden ini yang dicatat ini ada RJK juga. Kalau inilah agak paham kan, ini kan ada RJK dan itu ujungnya. Formulir hasil DPR, ini contohnya berapa lembar DPR ini? 20 lembar. Ini ya. Yang ini DPR. Ini DPR. 20 lembar kan? 20 lembar benar itu. Maksudnya ini contohnya. Tapi dari contoh ini 20 lembar. Saya hanya menghitung saja 20 lembar. DPD ini contohnya berapa lembar DPD? DPD 5 lembar. 4 lembar. Presiden berapa? Presiden berapa tadi? Parit. Presiden berapa? Presiden 3 lembar, DPRD 20 lembar, DPD 4 lembar, provinsi sama 20 lembar juga, kabupaten 20 lembar. Nah, ini udah pikir nggak pikir jauh kan? Pembuatan formulir C hasil salinan. Setelah formulir C hasil presiden dan Bupati Kota Sarawak selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir model C hasil salinan. Presiden sampai berdasarkan formulir model C hasil presiden sampai Bupati Kota. Jadi salinan itu berdasarkan dari yang plano. Jadi bukan yang lain. Benar seperti itu. Nanti secara teknis Kapak menjelaskan. KPPS mengandalkan formulir model C hasil salinan menggunakan alat pengandaan yang disediakan TPS. Nah ini jadi masalah. Jadi ini sepakat loh, sudah di print. Nah seluruhnya ditandatangan basah. Memang agak lebih mudah, kawan-kawan tidak harus menulis lagi, ya kan? Nah, tapi sudah cuma sekali, sudah benar, di print semua, tanda tangan basah semua. Nah, tapi mana pengandaan itu lah, dimana ya? Pakai pulau jari gitu. Dan tidak bisa diatur lah, PPK terus sampai PPS. Kalau duit habis sewa print untuk pengandaan. Cuma tidak tahu apakah kreatif PPS dibeli, nah potong di sini tidak tahu gitu. Nanti kebuka cara neng digi. Ataukah dia pinjam di sekolah-sekolah kan bisa juga sewa kan? Ketua KPPS sama KPPS menandatangani formulir hasil dan sebagainya dan hasil dengan dokumen terhadap tersebut dengan serta tanda saksi yang hadir. Sama wajib menyampaikan hasil penandaan formulir hasil kepada saksi, pengawas TPS, PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Jadi ingat kawan-kawan PPK sampaikan di PPS ke PPS itu yang tinjau itu saksi yang hadir baik dari parpol maupun dari presiden maupun dari DPD. Ingat itu seluruhnya 5 bentuk surat, 5 bentuk model C salinan itu. Ingat, jangan lagi tidak tinjau dia apa lah sibuk pulau gitu nih kan. Pengawas TPS itu tinjau. Akhirnya sebelah kanan itu ribut ngomong uji Pak Teknis Provinsi, pengawas TPS tidak tinjau. Sudah disampaikan Pak Bawaslu bahwa kami sudah menyampaikan dengan PPK nanti bahwa pengawas TPS itu tinjau untuk salinannya. Cuman praktek sudah ini kita walau alam itu Pak Bawaslu.
PPK, nah PPK itu biasa dikumpulkan oleh PPS nanti ya, untuk ke PPK-nya sebagainya. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan pengadaan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik melalui si rekap. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan pengadaan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik melalui si rekap. Nanti jelaskan sebagainya. Ini contoh per model C salinan. Ini yang presiden. Berapa ini? Sama be? Dua ya? Sama dua ya? Sama saja di kau juga. Dua lembar kan? Model kalau yang salinan ini dua lembar. Model yang salinan DPR ini contohnya model DPR. Nanti dibahas. Formulir DPD ini contohnya. Formulir model hasil salinan DPRD provinsi ini contohnya. Formulir model hasil salinan kabupaten kota ini contohnya. Pengumuman dan penyampaian formulir C hasil salinan. KPPS wajib menyampaikan satu rangka formulir model C hasil salinan presiden, DPR dan seterusnya sampai kabupaten kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi seluruhnya itu nanti akan disampaikan kepada PPS ya. Salinan DPR kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. 2. Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap Sibo. Nanti dijelaskan bagaimana teknisnya. 3. PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangka formulir model C hasil presiden dan sampai kabupaten kota, batas waktu yang tidak ditetapkan, KPPS dengan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 5. Selain formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat menyampaikan formulir model C daftar, hadir, DPT, KPU dan sebagainya itu dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, ini penyampaian kotak suara. Ini perlu diingati. Presiden dan Wakil Presiden. Sampul berisi formulir model C hasil Presiden, model C hasil DPR, model C hasil DPR DPD, model C hasil DPRD Provinsi, model C hasil DPR Kabupaten Kota, model C salinan ya, Presiden dan sampai kabupaten kota, model C hasil sampai kabupaten kota itu surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden, surat suara sah tidak sah Presiden dan Wakil Presiden, surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak atau keliru. Nah, ini perlu diingatkan. Penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. Ini ada 5 kotak suara. Berapa yang diterima oleh KPPS? Berapa kotak suara? 5. Biasanya akan keliru di sini. Model C hasil plano, model C hasil itu ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. Ini perlu diingat. Dengar. Agak ini jelas tadi. Model C plano, ya, model C hasil dari yang kabupaten, provinsi, DPD, DPR itu seluruhnya dimasuk ke dalam kotak Presiden. Yang dikata DPR. Jadi yang biasanya kan kalau itu yang DPR hasil lalu tidak, karena nanti kawan-kawan nanti mau mereka kecamatan itu yang dibuka itu adalah satu kota yang presiden itu. Kalau dibuka kotak kalau penuh, kalah toh.
TPS. TPS Desa A, TPS 1 membuka kotak, ada yang presidennya baik. Nah, kenapa dibuka presiden tak ada? Dibuka itu DPR tak ada. Ini harus sudah dibuka. Alhamdulillah betul. Maka perlu diingatkan kawan-kawan PPK, Pak Ketua dan Divisi Teknik. Ini yang sering keliru. Tolong itu disampaikan kepada PPS. Nanti akan ada diminta kan? KPU minta kan? Sudah itu kawan-kawan PPK nyampaikan juga nanti ke KPPS juga dalam proses nanti ada wawancara dan sebagainya, bahwa dua hal itu baik yang plano maupun salinan ada di kotak presiden dan wakil presiden. Itu saja. Sudah sampul tersegel di bentuknya. Jadi ini, nah itu cara yang tersegelnya. Ini cara yang tersegelnya. Dan sama kalau ini kan berisi suara-suara di sebagainya waktu sama. Tapi yang ini saja. Oke? Ini pemungutan suara ulang. Jadi yang apa namanya pemungutan suara ulang? Nah, apa itu? Putaran. Nah, putaran kedua mana itu? Sama gian, Pak. Nah, aku berharap Waktu ada yang gagal, Pak. jangan PSU ya, kamu berharap Tahu gagal. Nah, bukan nanti keinginan komisi tentang provinsi tidak, tapi saya berharap jangan sampai PSU. Itu saja. Pemungutan suara ulang. Satu, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan semua suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Contoh di TPS itu pasti sebenarnya, nah itu bisa juga kerusuhan yang mengakibatkan tidak ada 12 korban, itu bisa dilaksanakan juga karena kan ada. Dua, pemungutan suara TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Nah, sampai ke KPPS bahwa pengawas TPS itu maka merekomendasi PSU kalau ditemukan poin-poin ini. A. Membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan dan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam keadaan tertentu, ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh tadi, pembukaan kotaknya kawan-kawan bukan jam 7 sampai jam 7.30, dilakukan jam 6 ataupun subuh. Dia bayangkan subuh dibuka, itu pasti kayak itu. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Jadi yang sudah digunakan itu sudah penghitungan. Silang kan? Jadi silang. Jadi ketika yang sudah digunakan sudah dihitung, masuk ke silang kan? Dikikat. Nah, jadi itu tidak digunakan juga oleh ketua KPPS. Artinya bisa PSU. Jadi jelas kawan-kawan itu harus teliti dari awal. Ini sudah digunakan, sudah penghitungan disilang, diikat, berapa yang terpakai, kan? Biasa dipisahkan kan suara sah dan suara tidak sah. Dan termasuk yang tidak digunakan itu kalau sudah selesai itu dicoret juga disilang kan? Bapak Ibu yang pernah KPPS juga disilang kan? Tetap baik suara yang digunakan yang sah, tidak sah maupun yang tidak digunakan itu semuanya disilang ketika sudah penghitungan. Sebelum penghitungan kan? Hah? Sebelum kan yang tidak digunakan juga? Nah itu. Kenapa kami ambil? Jadi petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi
dirusak oleh petugas KPPS itu. D. Pemilihan yang memiliki KTP elektronik atau bukan yang tidak terdapat di DPD dan DPD memberikan suara di DPR. Jadi sangat jelas kawan-kawan, kolomnya pertama pengalaman di kawan-kawan Paliwetku. Namo samo di beda. Nah ketika dia nak hari hat, contoh nama aku Handoko, sikapnya Handoko lain kan? Iya kan? Yang berdaftar itu Handoko yang lain itu aku datang sebenarnya. Nah kebetulan Handoko yang lain itu datangnya datang nak pilih, nampaknya sudah pinjau dan juga di DPDB, nah itu itulah. Yang kayak itu apa lagi sesuatu itulah tak kata dalam DPD. Tak kata dalam DPDB, tak kata KTP elektronik atau suket yang dikeluarkan oleh KPU. Jangan lihat. Tiga, selain karena sebagai pemilu kepala kedua, pengurus suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau TPS yang berbeda. Jadi aku pilih TPS 1, TPS 2, Bayu, pasti PS2 kalau itu mulai itu. 4. Pemungutan suara yang diusulkan ke TPS dengan menyebutkan cara yang menyebabkan diadakan pemungutan suara ulang. 5. Pemungutan suara ulang berdasarkan peraturan pemungutan suara. 6. Pemungutan suara ulang supaya masuk pada satu yang dilakukan untuk satu kali pemungutan suara ulang. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, selesai ya. Terjadi lagi usul lagi. Karena suara-suaranya tidak. Nah ini pemungutan suara ulang, suara-suara untuk pemungutan suara ulang dipersilakan sebanyak 1.000 suara-suara untuk pemilu presiden untuk setiap kabupaten kota. Jadi 1.000. Apa itu? B. 1.000 untuk suara pemilu anggota DPR untuk setiap dapil. Jadi dia ini kalau untuk presiden itu 1.000 per kabupaten kota untuk cadangan untuk ini kan PSU. 1.000 untuk pemilu anggota DPRD untuk setiap dapil. Jadi contoh dapil Sumsel 2 ya. Nah itu cuma 1.000 Pak kalau ini. Kalau ada 10 TPS agak 60 tidak nanti kan. Dan cukup. Jadi dia hitungan dapil, DPD juga sama untuk dapil. Nah DPD ini kan dapilnya Sumsel. Jadi 1.000 untuk DPR provinsi I, 1.000 juga untuk DPR kabupaten itu untuk setiap dapil. Pemungutan suara untuk suara ulang sebagai masuk ditambah dengan keputusan KPU kabupaten kota. Penghitungan suara ulang dapat dilakukan dengan terjadi sebagai berikut. Sudah selesai itu pemungutan. Lanjut ini pemberian suara di lokasi khusus. Nah, ada berapa lokasi khusus TPS? Yang ada lokasi khusus ini ada Oki ya, dengan berapa TPS khusus deh? Nah, pemberian suara di lokasi khusus. 1. Pemilih yang terdaftar sebagai DPD di TPS lokasi khusus dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih A. Pasangan calon itu untuk presiden, calon anggota DPRD, DPR apabila pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil. C. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten kota lain atau dalam satu provinsi. D. Calon anggota DPRD provinsi apabila pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan atau satu dapil. E. Calon anggota DPD kabupaten kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten kota dalam satu dapil. Nah ingat, kawan-kawan yang punya TPS khusus, tidak semuanya yang di TPS khusus itu bisa memilih. Contoh yang di Oki ya, PT apa itu? PT Palam. Nah itu kan para pekerja semua, tidak semuanya orang Oki. Dan itu ada sekitar berapa ribu pemilih? 3.000 berapa? 3.000-an.
Dan itu tidak seluruhnya dapat 5 jenis itu. Tolong diteliti dari awal, kan ada dampak. Contoh, kawan-kawan yang pada hari itu tidak bisa diliburkan atau dia bekerja memang di awal sini kan. Nah itu seluruh ditelitinya dalam OKI yang ada TPS khusus dan itu tidak semuanya dapat surat suara. Nah ini sangat dampaknya berbahaya karena apa? TPS khusus ini biasanya galak jadi penyebab potensi permasalahan hukum. Maka dari awal tolong itu jangan sampai kayak merantau mentang 3.000 di OKI ini menggunakan kalau tidak, karena itu biasanya dari luar, dari Pulau Jawa kan, ada dari Pulau Sumatera yang berbeda provinsi, dan tentu itu banyak-banyak banyak-banyak kawan-kawan divisi data dan teknis sama-sama continue ke bawah untuk melihat bahwa mana saja penggunaan DPD lokasi khusus ini yang bisa dapat surat suara. Jadi jangan sampai ini jadi permasalahan di kemudian hari. Nah ini tidak ada di tingkat PPK. Proses rekapitulasi di tingkat PPK. Nah saya terangkan kalau PPK. Pertama, rekapitulasi di tingkat PPK itu nanti akan membuka sirekap. Benar ya? Jadi kawan-kawan, kamu itu kalau rekapitulasi tingkat di kecamatan itu kan PPS dengan PPS biasa yang bacanya kan. Kalau biasanya ketua KPPS biasanya dihadirkan juga. Kalau ada terjadi. Jadi ketika kamu nak rekapitulasi itu sirekap kamu dibuka. Jadi kapan sirekap dibuka nak baca lagi. Uji kamu nak naik turun ini nak baca karena posisinya dibuka. Buka dulu sirekap baru kamu rekap. Karena orang kan lihat plano, jingok plano yang agak kawan-kawan juga, kawan-kawan PPS itu buka juga yang kotak di TPS itu yang presiden ada yang penuh plano. Sama yang dia direkap, sama tidak yang plano dengan sirekap. Nah itu urusan DP. Para caleg ini kan ya langsung apa urusannya, ya kan? Saya tidak mengatakan itu. Jadi jangan coba-coba. Kamu tadi sudah sampaikan oleh divisi hukum, tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu saya ulangi, tidak kalau dulu 3 bulan sudah masuk dem. Nah kapan ini dah selamanya. Jadi seluruh kamu dikejar pula. Jadi kalau kamu sudah berniat, sudah ada yang lain berniat, lepaskanlah niat itu. Kalau ada niat jauh-jauh kelah. Benar menyimpang barang itu kintung-kintung menarumin, apa lagi tak mikir hawa. Sepakat ketua dan divisi teknis PPK. Itu dulu yang didasar. Kamu ngitung hak yang benar lagi pening, apalagi nak kotak atik yang nak atik dan jadi ada. Apalagi si rekap sudah dibuka. Itu baik. Nah, sudah tuh rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kawan-kawan PPK itu dapat yang logistik sudah terima. Kotak PPK itu ada berapa? 5. Ya, kawan-kawan yang ini Kak Haris di tingkat kabupaten kota untuk PPK itu ada tentang PPK. Ada berapa kotak itu? 2 kan? Ada berapa itu? 2 kan? Nah, kotak 5 kita.
Kotaknya ada berapa? Dua setiap PPK. Nah, jadi perlu diingatkan kawan-kawan, ketika kamu rekapitulasi itu kan ngambilnya dari presiden. Nah, yang dari presiden itu kamu keluarkan masuk ke dalam kotak kamu PPK. Jangan sampai kamu simpan di dalam kotak presiden itulah. Kamu keluarkan, kamu masuk ke dalam kotak PPK, baik plano maupun talena. Itu ingat bahwa yang ada dalam kotak presiden itu kamu masuk ke dalam kotak kamu PPK. Jadi ketika itu jiwaan kalau. Jadi kalau buka, tidak lagi buka ke yang suara-suara, kamu buka yang kamu PPK. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang dan saya mohon maaf. Saya ini bukan nakut-nakut, tidak artinya nakut-nakut. Tapi dengan sistem yang rumit ini memang agak rumit. Cuma ada cukup betul. Karena kawan-kawan sudah nantinya membuka sirekap, PPK dan sebagainya. Jadi tingkat khawatiran itu agak lebih kurang tinggi. Jadi kalau ada niat dicapaklah. Sebelum kamu dikejar dahulu. Benar Pak Kozo? Iya. Dan itu tidak perlu katanya, tetap ada selesai tidak hati. Selesai pula. Lalu tidak dahulu ini. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan kita berdiskusi. Nanti sudah ini tutorial. Iya. Ada, sudah ada video. Belum ada video. Nah, ini kan. Iya, kemarin itu kan sudah ada video. Enggak, kalau tutorial itu berupa video, tapi kita nanti langsung praktek. Sudah ada ini, memfoto dan sebagainya. Mungkin ini dapat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Itu berasal dari saya pribadi. Jika terdapat kebenaran, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa aqum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.